Cek. Oke, kita mulai aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk hari ini dan seterusnya kita akan mulai ini ya. Jadi kita targetnya itu membangun aplikasi IoT kan. IoT, Internet of Things. Oke. Jadi Internet of Things ya. Target kita itu membangun atau mengembangkan aplikasi berbasis IoT ya. Teman-teman, IoT itu sebenarnya porsi terbesarnya itu bukan di elektroniknya. Ya. Ini porsi terbesarnya itu di IT-nya. Di IT. Kenapa? Karena ini basisnya ini internet ya. Internet itu udah ranahnya orang komputer ya. Internet ini ranahnya orang komputer. Berbicara internet berarti berbicara jaringan. Oke. Berbicara jaringan nanti nggak hanya ngomong instalasi ya. Bagaimana menginstalasi jaringan, tapi juga ngomong keamanan. Nah, ini dua pekerjaan yang sama-sama berat ini, ya kan? Nah, ini ngomong Internet of Things. Yang kedua, selain ngomong jaringan, ngomong apa? Ngomong server, ya. Kenapa? Karena aplikasinya nanti akan ditempatkan di sebuah server. Berarti harus bisa men-setting server. Ya. Nah, sekarang kan ada profesi yang namanya DevOps Engineer ya. Jadi kalau di TI itu sekarang ada namanya front end engineer, ada back end engineer, ada DevOps. DevOps itu dia harus bisa ini, sama bisa manajemen server dan jaringan. Nah, sorry. Biru. Front end, back end, full stack ya. Full stack. Full stack ini bisa dua-duanya ini, bisa front end dan back end. Nah, ada satu lagi di atasnya full stack yaitu DevOps. DevOps itu berarti harus bisa ini dan server dan jaringan. Nah, ya. Ini namanya DevOps. Nah. Oke, jadi di IoT ini porsi terbesarnya adalah IT, sehingga kita harus paham jaringan, ya, topologi jaringan, konsep jaringan, sampai ke keamanan jaringan. Yang kedua, masalah manajemen server. Ya. Manajemen server itu akan kita bahas di mata kuliah saya ya, di IoT. Ya, jadi bagaimana kita mulai menginstal server dari nol dan menginstal service-service di dalamnya. Nah, untuk semester ini saya tidak paksa untuk memulai dari nol, ya. Tapi akan saya berikan server jadi, ya. Server yang sudah siap digunakan. Oke, sebelum ke sana kita harus tahu dulu helikopter view-nya, ya. Saya nyebutnya sebagai helikopter view ya. Jadi kita itu melihat sesuatu dari atas sebagai rangkaian puzzle yang besar gitu ya. Helikopter view-nya IoT itu gimana? Jadi atau kalau di istilah kerennya itu arsitektur ya. Arsitektur IoT. Nah,
arsitektur IoT itu kalau digambarkan ya sebagai dalam suatu tangga gitu ya. Nah, itu ada kalau diurut dari bawah ke atas ya. Jadi, dari bawah ke atas. Dari bawah itu ada kita sebutnya ini layer ya. Layer gitu. Yang paling bawah itu kita sebut sebagai hardware. Hardware layer atau embedded. Ya, mata kuliahnya namanya embedded system, embedded layer. Di dalamnya ini ada apa? Ya kan? Di sini ada apa? Ya, di sini kita berbicara tentang mikro, ya kan? Microcontroller gitu kan. Di microcontroller di situ ada apa aja? Ya, ada Arduino, ya kan? Ada ISP, ya kan? Sebenarnya ada banyak macamnya. Jadi kemudian selain microcontroller kita berbicara tentang sensor. Ya. Sensor yang kita gunakan apa? Ada sensor LDR, sensor ultrasonik, ya kan? Sensor tekanan, sensor apapun gitu. Tensiometer, ya kan? Terus juga aktuator. Ya, jadi di layer ini kita harus menguasai atau paham lah, ya, apa itu microcontroller, apa itu sensor, apa itu aktuator. Aktuator tahu ya, motor, ya, motor DC itu aktuator, lampu LED itu aktuator, apalagi apa ya, alarm, ya, itu aktuator ya. Sehingga kita harus bisa membuat aplikasi berbasis embedded system. Nah, itu yang kita sudah praktekkan itu. Nah, tidak cukup hanya di sini gitu ya. Kemudian layer kedua ini adalah layer komunikasi. Nah, kita harus menguasai di sini. Communication layer. Kenapa? Ya, karena IoT itu berbicara tentang internet gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bikin aplikasi apa, misalkan ya, kita bikin rancang bangun gitu ya, atau alat ya untuk memonitor ketinggian air sungai. Oke, otomatis kan kalau kita bikin alat seperti ini kita butuh apa aja? Ya, kita butuh microcontroller pasti ya. Nah, microcontrollernya pakai apa? Misalkan pakai ESP 8266. Sensornya pakai apa? Sensor ping atau ultrasonic. Aktuatornya alarm sama LCD. Oh ya, ini LCD ya. Alarm, sound. Nah, jadi ini kita harus bisa buat nih sistemnya ini, ya, rancang bangunnya ini. Ini berbicara juga untuk tugas akhir nanti ya, rancang-rancang buat tugas akhir. Jadi kan kita harus beli itu ISP 8266-nya itu, ya saya gambarkan gini ya. Terus kita bisa mengkonekkannya dengan apa? Sensor, misalkan pakai sensor ping gitu. Sensor ping itu kan bentuknya gini, kakinya 4 ya. Nah, salah satu kakinya masuk ke kaki analog, misalkan kaki analog. Terus alarmnya masuk ke kaki apa, misalnya di sini ada alarm gitu ya. Nah, masuk ke sini. Oke, jadi ranah embedded itu hanya di sini. Nah, tapi kan kita kepingin judulnya aja alat memonitor ketinggian air sungai berbasis IoT gitu ya. Jadi harus bisa dipantau dari jarak yang jauh ya. Atau orang di negara lain juga bisa mantau. Yang dipantau apa? Ketinggian kan, ya kan? Ketinggian air ya. Berarti berapa sentimeter gitu kan? Berapa sentimeter setiap waktu atau setiap detik atau real time. Nah, berarti kan
Alat di sini ini, alat embedded-nya ini kan tidak hanya berfungsi untuk ngambil data sensor ini ya, tidak hanya ngambil data dari sini terus sudah selesai kan enggak. Kita harus mengirimkannya kemana? Data ini dikirimkan ke server kan gitu toh. Nah, mungkin orang-orang di seluruh dunia dia hanya mengakses servernya ini. Ya. Berarti kalau kita lihat secara apa namanya arsitekturnya seperti itu, ada hardware di sini, ada server di sini, berarti harus ada penghubungnya, komunikasi. Nah ini ya, layer komunikasi ini yang harus kita jembatani. Mungkin orang elektronika dia hanya jago di sini. Orang elektro dia jago bikin sistemnya di sini. Tapi dia mungkin ada kelemahan di sini. Ya. Cara berkomunikasinya dengan server. Karena yang di sini nih, ya, yang di area ini ya, yang saya kuning. Ini areanya IT. Yang di sini, ini memang areanya orang elko ya, elektronika atau elektro ya. Jadi IoT itu kolaborasi, oke? Dan porsi terbesar ya menurut saya tetap di IT ya. Kenapa? Karena di sini ngomongan komunikasi ini tidak simpel ya, tidak simpel. Ini nanti kalau ekspornya itu bisa ribet ini karena nanti berbicara tentang keamanan dan lain-lain. Kemudian di server juga di orang elektro pun tidak ada mata kuliah manajemen server gitu ya. Itu kalian yang ada. Begitu loh ya. Nah, berarti kalau kita balikkan ke sini, nah ini ada communication layer. Nah, di communication layer nanti belajar apa ya? Kalian harus tahu konsep. Nanti teorinya sudah dapat harusnya. Apa bedanya TCP sama UDP ya? Belajar kan dengan Pak Bayu kan? Komunikasi TCP dan UDP bedanya apa? Ya kan? Kalau UDP apa? Kalau TCP apa? Kalau UDP itu biasanya buat streaming video dan lain-lain. Jadi apa namanya? Ketika kita mentransmisikan data itu pokoknya kirim aja lah, nggak peduli itu datanya itu hilang atau rusak, nggak peduli. Tapi kalau TCP ini lebih memastikan ya, misalkan barang itu dikirim di sana, data dikirim ke server, di sana kan dipastikan apakah datanya itu benar, apakah lengkap. Ya, kalau nggak lengkap nanti dia apa bilang ke pengirimnya buat ngirim lagi. Nah ini TCP. Nah, IoT yang bagus mana? Ya punya kelemahan dan kelebihan. Ya, TCP, UDP akan lebih cepat ya pasti. UDP sedikit gitu ya, sedikit lambat gitu. Karena apa? Karena ada pengecekan paket data. TCP itu dicek datanya, apakah benar datanya. Kalau salah diulangi lagi. Kalau UDP ngirim data hilang, nggak peduli dia. Data itu lengkap, enggak tetap diterima sama tujuannya. Ya. Nah, contoh kemudian protokol TCP-nya yang dipakai apa? Ya, TCP protokolnya apa contohnya? Ya, ada HTTP, ada MQTT, ada banyak. Ya, jadi ada HTTP, ada MQTT, kan gitu. Kemudian kalau UDP, contohnya apa ya? Macam-macam nih. Kalau nggak saya agak lupa. Nah, intinya yang kita pakai ini adalah yang TCP. Kenapa? Karena kita butuh pengiriman data yang akurat. Nah, sehingga setidaknya kalian itu menguasai yang ini HTTP ini. Nah, versi ekspornya adalah menggunakan MQTT. MQTT kalau nggak cukup kita bahas semester berikutnya. Nah,
Terus yang layer terakhir, yang nggak kalah penting itu Pak, server toh. Nah, server layer gitu. Jadi udah bisa hardware-nya, oke. Udah bisa cara mengkomunikasikannya dengan server, ya, atau mengirim datanya ke server. Yang ketiga adalah ya kamu harus bisa men-setting servernya. Nah, men-setting server itu maksudnya apa Pak? Ya mulai dari OS-nya, operating system-nya, ya. Operating system-nya harus bisa install. Karena rata-rata server itu jarang atau jumlahnya sedikit ya yang pakai Windows. Rata-rata itu server itu berbasis Linux. Nah, kalian kalau nggak salah ada basic kemarin ya, ada basic Ubuntu. Ya, jadi, nah seperti itu Ubuntu itu yang akan kita gunakan untuk server. Kan udah bisa cara installnya, cara mengoperasikannya, ya kan. Nah, itu nanti di Ubuntu kalian harus install apa? Web server. Nah, harus bisa install mail server misalnya. Harus bisa install entity broker, bisa install database. Database-nya pakai apa? Misalkan pakai MySQL atau pakai Postgre, ya kan? Atau pakai NoSQL, bisa pakai MongoDB atau Redis. Nah, ya, itu ya pekerjaan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi IoT itu menyangkut 3 hal ini. Ya, hardware, communication, and server. Makanya ini dibahas di 2 mata kuliah. Satu mata kuliah embedded semester ini, di semester depan mata kuliah yang namanya IoT. Ya. Oke ya, jadi yang harus digarisbawahi adalah ya, domain kalian ya atau kemampuan kalian itu di sini teman-teman. Domain kompetensinya itu di sini. Domain kompetensinya itu di sini. Kenapa? Ini pekerjaan orang IT gitu loh, ya. Mau ini jadi mau ngurusi hardware atau ngurusi aplikasi, tetap berurusan dengan server dan communication. Ya. Maksudnya gimana ya? Ketika nanti kalian mau kerja di Indosat, misalkan, ya ilmunya tetap pakai dua ini. Gitu. Mau kerja di software atau di startup, ya kan? Nggak kepake ilmunya ini kepake dua ini. Ya. Nah, bersyukur kalau mau bekerja di perusahaan yang berbasis IoT. IoT berarti semuanya kepake gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalian udah semester ini ada mata kuliah jaringan toh? Terus ada mata kuliah web nggak? Tolong dijawab ya. Ada. Ada ya. Sekarang saya tanya, yang web dulu. Sampai hari ini kalian belajar web dinamis kan? Sudah tahu HTML kan? Sudah tahu CSS kan? Nah, PHP udah tahu belum? Sudah masuk materi PHP belum? Tolong Sudah, dijawab. Pak. Sudah, Pak. Ah, oke. PHP native kan ya? Betul? Iya, Pak. Nah, PHP native. Oke, berarti nanti saya ajarkan pakai PHP native gitu ya. Karena web itu ada tingkatannya gitu ya. Nah, ini masih web dasar, nanti di semester berikutnya itu nanti ada web yang pakai framework. Nah,
atau ini sudah OOP, sudah Object Oriented Programming. Nah, biasanya kita nanti berikan pakai Laravel dan atau kode igniter ya. Kalau nggak salah sih sekarang yang jalan Laravel. Nah, oke, native itu dasar ya. Jadi sebelum masuk ke OOP ya harus paham PHP aslinya kan gitu. Oke ya, berarti database pun berarti sudah tahu ya. Ya, berarti database MySQL sudah tahu. PHP MyAdmin tahu nggak? Sudah, Pak. Oke, kemudian modalnya udah cukup nih. Jadi sudah ada MySQL dan PHP MyAdmin. Berarti untuk webnya ini sebenarnya sudah cukup, kalian sudah bisa masuk ke IoT juga, modalnya sudah ada. Ya, sudah tahu PHP, dan PHP MyAdmin sudah tahu, berarti MySQL sudah tahu. Nah, kalau communication ini ya mungkin masih basic, nggak apa-apa nanti saya ajari. Tapi kalau ini saya harap sih sudah ada gambaran gitu ya. Nah, sekarang gini rencananya. Ya. Jadi mata kuliah ini kan sebenarnya apa ya? Menghubungkan beberapa kompetensi ya, beberapa mata kuliah. Sekarang kalian saya anggap sudah tahu basic ini ya. Basicnya di embedded ya, gimana caranya ngambil data sensor, kan kemarin udah simulasi, tapi cuma simulasi ya kemarin, nggak apa-apa, nanti kita sambil praktekkan ya. Intinya kan sudah tahu gimana merangkai sensor jarak ya, masuk ke sini, diprogram di sini, ya kan, kemudian menyalakan lampu. Nah, sekarang tugasnya berikutnya nanti saya adalah ngajari kalian gimana setelah data itu diambil dari sensor, datanya ini dikirimkan atau ditransmit ke server. Ya, ditransmit ke server. Nah, servernya itu maksudnya apa? Servernya itu ini yang sudah kalian pelajari ini. Oke? Nah, PHP MyAdmin kan. Nah, kalian menyimpan data kan di PHP MyAdmin. Oke kan? Nah, berarti gimana, Pak? Nah, nanti berarti kita buatkan database. Ya. Sudah diajari kan sama Bu Salman kan? Di PHP MyAdmin ini tugas kita adalah membuat database, yang kedua membuat tabel, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal nanti membuat di sini, di mana di PHP MyAdmin ini kita membuat sebuah tabel. Ya. Misalkan nama database-nya adalah IoT, gitu. Terus nama tabelnya data ini kan sensor jarak ya. Sensor apa tadi? Ketinggian air ya. Jadi nama tabelnya misalkan ketinggian. Kita buatkan tabelnya, strukturnya gimana? Tabel gitu kan. Biasanya kan gini ya. Ada ID data, ya. Terus ID sensor gitu ya. Terus nilai sensor. Ini ya. Jadi kita buat tabelnya kayak gini. Nah, maksudnya apa, Pak? Ya. Alat embedded-nya ini kan kita udah buat, dia akan membaca data ketinggian, data jarak. Data jaraknya ini setiap kali dia ngambil, dia kirim ke sini, dimasukkan atau disimpan ke tabel ini. Jadi nanti ID datanya mulai dari 0. ID sensornya misalkan kita kasih ID-nya itu A. Nilai sensornya berapa? 35 dalam senti ya. Misalkan detik kedua dia ngirim lagi, disimpan di sini. Ya kan? Jadi 40 cm. Nah, detik berikutnya dia ngirim lagi ke sini, disimpan. Ya. Jadi 45. Nah,
Jadi kayak nginsert data, gitu ya. Jadi kalau di web kita kan nginsert data langsung pakai aplikasi ya. Nah, sekarang diganti yang insert data ke tabel itu bukan dari aplikasi tapi dari embedded ini ya, dari alat mikrokontrol yang kita buat gitu ya. Bisa ya, bisa kan gitu. Nah, itu namanya IoT. Ya, jadi IoT itu gitu. Jadi kita ngambil data dari data asli ya, dari lingkungan, pakai peralatan embedded, sistem mikrokontrol dan sebagainya, kemudian kita atur komunikasinya, kemudian nyimpen data ke sini, ke database. Nah, kalau yang berikutnya kita buatkan apa? Kita buatkan tampilannya ya, tampilan webnya. Nah, pakai HTML, pakai PHP kan gitu. Konsepnya gimana ya? Kita menampilkan data yang ada di PHP MyAdmin ini, yang ada di database MySQL kita. Pasti sudah diajari lah, nggak mungkin enggak. Ya. Kalian kan diajari CRUD toh, create, update, delete ya. Pakai PHP kan. Nah, kemudian kalian diminta untuk membuat tampilannya kan, tampilan webnya. Nah, jadi yang di sini nanti web nih, ini udah web programming. Jadi yang di sini tinggal membaca data yang ada di sini. Ya, jangan bingung, kan yang dibaca data di sini Pak. Iya, tapi kan dia melalui proses. Datanya di sini disimpan di sini dulu, disimpan di database, aplikasinya ngakses database-nya. Tuh. Harapannya apa sih? Harapannya itu nanti kalian tuh bisa bikin aplikasi berbasis web ya. Membuat IoT dashboard. Nah, gini, web-web seperti ini. Ya. Ini, bikin web, kemudian bikin grafik-grafik ini. Nanti diajari nanti cara bikin grafik-grafik ini gimana. Ya, terus seperti ini. Ya ini yang laku dijual mahal itu ini, teman-teman. Ya. Ini bisa laku 50 juta ke atas kalau kliennya gede ya. Nah, bikin kayak gini. Dan akhirnya kalian bikin kayak gini. Ini yang nanti di TA-kan ya, di tugas akhirkan itu seperti ini. Jadi kelas kalian yang tugas akhir skripsi, yang judulnya IoT ya, outputnya harus seperti ini. Minimal tuh membuat web dashboard. Datanya diambilkan dari mana? Dari embedded system langsung, dari hardware. Dari sini langsung ke tabel mestinya, masuk ke database, baru dari web ke database. Oke ya, paham ya? Bahkan nanti harapan saya juga jangan web aja, kalau bisa ya mobile juga gitu. Kalian kan belajar Flutter gitu. Nah, kalau bisa ya gitu, sampai ke mobile, bikinkan menggunakan Android atau iPhone ya. Datanya masuk ke sini. Nanti bisa untuk healthcare ya, untuk memantau tensi orang di rumah online lewat HP ya. Jadi prospek proyeknya itu banyak teman-teman ya. Di kesehatan, dunia kesehatan itu butuh yang kayak gini. Ya, bahkan pakai Flutter bisa ngontrol rumah ya, kipas, lampu lewat HP. Ya. Bisa bikin Bardi ya. Bisa bikin saingannya Bardi atau Xiaomi Smart Home. Nah, basicnya ya seperti ini. Jadi urusan kita itu di sini yang IT itu. Nah, tugas saya adalah gimana kalian bisa menjembatani dari sini ke sini. Ya. Nah, di sini nanti kita ada dua pilihan. Pakai HTTP komunikasinya atau pakai MQTT. Yang paling gampang pakai HTTP dan ini akan kita lakukan dulu. Ya. Kalau MQTT nanti struktur yang di sini akan berubah. Ya. Beda. Database-nya caranya ini beda banget. Berbeda sekali.
Oke, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, jadi strateginya nanti gini aja ya. Karena kita sambil mempersiapkan alatnya ya atau hardware-nya yang belum punya ya harus segera cari gitu ya. Butuh apa aja yang di sini berarti? Ya, satu butuh ESP, yang ini yang paling penting. ESP8266-nya harus ada ya. Nah, terus yang kedua, yang kalian punya apa sih? LDR punya kan ya? Like dependent resistor yang harganya Ada, Pak. ya minimal ini lah pakai LDR ya. Terus aktuatornya pakai LED ya harusnya punya atau lampu LED. Nah, jadi nanti yang akan kita buat apa? Kita akan mengirim nilai LDR ini secara real time ke sini, ke tabel ini, disimpan nanti di sini. Terus nanti dibuatkan aplikasi buat menampilkan datanya di web. Nah, kalau monitoring, jadi ini monitoring ya, sifatnya monitoring. Nah, nanti kalau masih ada waktu, kita buatkan tombol di sini, ya. Tombol on sama tombol off gitu ya. Kalau on dia akan menghidupkan lampu LED di sini, dia nyala. Kalau off nanti LED-nya mati. Jadi jarak jauh, bisa nyalakan, matikan lampu di rumah, ya, atau apapun yang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian sekarang gimana? Ya, sekarang gini, kita akan mulainya itu dari sini aja, dari sini. Kenapa? Karena kalian sudah punya basic web. Ya. Jadi kalian punya hosting nggak? Nggak punya ya. Nanti ini ya pakai hosting gratisan aja ya. Kita harus menyiapkan servernya. Ya. Nah, tapi servernya tidak setting dari nol. Kita udah beli yang share hosting aja. Hosting yang sudah siap dipakai. Ya. Nah, kemudian nanti di dalamnya kita buat webnya sama setting database-nya. Nah, kita siapkan dulu, kita buatkan dulu tabelnya seperti ini dan tampilannya. Ya, kita uji dulu. Baru nanti kalau kita sudah uji, oke, tampilannya sesuai, kita baru masuk ke sini. Karena yang di sini sebenarnya ya simpel aja sih, ya. Karena kodenya sudah ada, ya. Tinggal diterapkan aja kodenya, terus tinggal disiapkan alamat yang mau ditembak itu, itu alamatnya apa. Kalau itu sudah siap, tinggal diprogram, di-upload di embedded-nya, selesai ya, sudah connect, ya datanya akan ngirim ke sini terus. Masalahnya kalau di sininya belum siap, ya ini ngirim ke sini ya, ngirim ke siapa? Dia akan ngirim ke siapa? Disimpan di mana kan gitu. Sehingga kita kayak buatkan dulu penampungannya atau ember-nya dulu. Kita buat dulu ember-nya, penampungannya. Setelah siap, baru hardware-nya nanti masuk belakangan. Begitu ya. Nah, berarti kan ini seperti praktek web juga nih. Nah, kita pakai hosting gratisan aja biar tahu, ya. Biar tahu gimana kita cara mengonlinekan web itu kan kita harus punya hosting toh, kita harus punya server. Apakah ada yang sudah punya di sini di Zero Web Host? Apa ada yang sudah punya? Udah Pak, buat tugas web. Oh sudah punya. Oke, kalau gitu silakan login langsung wes. Login ya. Terus kita siapkan nanti tabelnya. Kalau yang belum, mengikuti saya aja. Ini saya dulu pernah punya, kayaknya udah hilang. Mending register lagi. Ya. Tapi untuk trialnya hanya 1 kali, Pak. 1 kali akun ya? Iya, 1 kali upload web gitu, Pak. Maksudnya itu? Saya udah nggak ngikuti soalnya. Kalau ganti database-nya dikasih 1 kan? Tapi kalau buat tabel lagi bisa kan? Kayak cuma Iya, Pak, buat bisa, Pak, database, satu Pak. web Tapi gitu, Pak. untuk filenya nggak bisa, Pak. Iya, 1 web. Oh, kamu ini buat praktek ya? Praktek di web ya? Di Iya, mata Pak, untuk kuliah web. praktek di web. Oh,
Gimana kalau buat lagi pakai akun berbeda? Oh, gini aja wis. Tapi ya ribet sih ya. Kan kalian punya sendiri-sendiri ya. Kalau dibuat tim nanti ribet lagi. Mungkin lebih ke hosting yang lain, Pak, yang gratis yang lain, Pak. Apa ya yang lainnya? Saya itu udah nggak ngikuti yang gratisan. Ada Pro Free Host juga, Pak. Coba kamu ketik di chatting coba. Pro free host. Nah, coba lihat. Oke. Oke, unlimited. Wah, enak banget. Udah nyoba kamu di sini? Udah, Pak. Itu filenya unlimited, Pak. Asik nih kayak gini. Coba ya, saya register di sini. Ini ya, create new account ini ya. Oh, ini free domain. Saya buat coba IoT kasih UB. IoT vokasi UB. .unox.com. Oke. Di manage langsung bisa, Pak. Nggak perlu nunggu loadingnya, Pak. Oke. Ini belum muncul nih ya. Database PHP adminnya dan yang lain muncul di sini kan nanti harusnya. Itu, Pak. Masih loading di creating itu, Pak. Mungkin bisa di refresh atau nunggu, Pak. Di control panel, Pak. Yang atas. Oh, ini menu tuh. Oh, Iya, benar, Pak. oke. Pakai cPanel nih. Bagus ini. Unlimited ya. Wow, lengkap ya. Oke, menarik nih. Ini cPanel nih ya. Jadi kalau yang belum pernah tahu ya,
Nah, nanti di semester berikutnya kita yang men-setting sendiri, kita install cPanel sendiri. Ya. Kalau ini kan kita share hosting ya, jadi kita kayak nyewa server yang sudah software-nya itu sudah siap digunakan. Oke, yang penting database ya, database-nya disiapkan dulu. Setelah di ini ya pakai MySQL database. Nah, database-nya masih kosong. Kita buat nama database-nya IoT lokasi B. Gitu. Nah, ini ya. Nah, tapi ini kayak butuh user nih. Kita masuk dulu ke PHP MyAdmin-nya seperti apa nih. Langsung create tabel gini. Oke, sebentar. Oh, gitu. Jadi username-nya udah ditentukan. Password-nya pakai password tadi yang cPanel tadi ya. Iya, Pak, yang di dashboard awal tadi, Pak. Oke. Jadi langsung aja buat tabel di sini ya. Tabelnya tadi apa? Database-nya tadi namanya IoT Vokasi UB ya. Sorry, database-nya namanya nih unout_308736 ini ditambah. Jadi panjang. Ada prefix-nya. Jadi ini nama database-nya, nama tabelnya kita coba ketinggian gitu ya. Ketinggian. Terus berapa nih? 1, 2, 3 ya, 3 field. Cukup nggak 3 field? Cukup lah ya. Oke, kita create. Jadi apa? Udah biasa ya, pakai ini ya, ID data. Ininya pakai integer boleh auto increment ya. Primary auto increment. Jadi kalau ada data baru dia akan nambah sendiri ya. Auto increment, auto naik. Terus ID sensor gitu ya. Ini pakai varchar aja, ini pakai 255. Terus ini nilai sensor. Nilainya kan angka ya. Kayak integer boleh 255. Oke, dah, ini aja. Save. Oke, udah mantap nih. Nah, tabelnya kita tuh coba insert data awal ya. ID datanya kosongnya aja, ID sensornya A. Yang ini juga A. Yang pertama datanya 35 cm, yang kedua 45. Satu, kita browse. Belum, nggak respon. Ini servernya di mana ya? Mungkin lebih enak pakai itu, Pak. Exam, Pak, lebih cepat. Oh, jangan, karena saya pengennya IoT beneran. Kalau exam nanti kendalanya nanti banyak masalah pokoknya, pasti banyak pertanyaan teman-teman nanti. Ada yang masalah IP-nya dan lain-lain. Kalau ini kita langsung
IoT ya, servernya itu ada di luar negeri istilahnya gitu. Pakai SAM ya pasti lebih cepat, cuma konsep IoT-nya nanti kurang greget ya. Nih udah masuk ya data dummy-nya. Nah, data ini nanti yang kita ambilkan dari embedded system-nya ya, dari alat IoT kita. Nah, nanti kita gantikan, kita tidak akan insert manual, tapi alatnya yang akan insert data ke sini. Oke. Nah, sembari ke situ, berarti kita harus menyiapkan apa, kan gitu, sekali pertanyaannya. Nah, sekarang kita mau kemana dulu? Mau ke display dulu, atau mau ke membuat jembatannya? Ya. Jadi kalau digambarkan tuh gini. Nah, ini alat IoT-nya ya, nggak kelihatan. Ini alat embed-nya atau ESP-nya. Ini komunikasi. Nah, secara pakai HTTP. Nah, di sini harus sebelum masuk ke database ya. Ini saya buat database di sini. Database-nya pakai PHP MyAdmin tadi, berarti pakai MySQL. Nah, tabelnya sudah siap, nama database-nya sudah siap. Nah, ini nggak bisa dia langsung insert ke sini. Kita perlu membuatkan yang namanya apa? API. Nah, jadi yang berkomunikasi dengan database itu ada API di sini. Ini kita buatkan API ini. Ini kita sebut sebagai API service, atau ada orang yang menamakannya itu web service. API service atau web service. Nah, ini dibangun pakai apa? Ya, dibangun pakai PHP. Ya, sebagai PHP, bahasa di sisi server. Ya, kita bisa bangun pakai PHP. Jadi yang berkomunikasi dengan database ini itu nanti tetap script PHP. Kalian udah belajar kan CRUD pakai PHP? Ya, pakai itu loh, yang insert, ya, insert into, ya kan? Nah, itu dipakai di sini nanti. Insert into apa? Nama tabel apa nama database? Nama tabel ya. Insert into ketinggian, ya kan? Terus values-nya apa? Values-nya ada 3, 0, terus A, ya kan? Nama ID sensornya tadi, koma, nilai sensornya kan 25. Udah, jadi yang melakukan insert ya itu adalah PHP file yang kita namakan API service. Nah, kemudian kode ini di-trigger ya, atau di apa? Di-trigger itu istilahnya dia akan jalan, script ini akan jalan ketika embedded-nya ini menghubungi si API-nya ini. Nah, berarti ada di sini harus ada sesuatu yang menangkap gitu kan. Menangkap data yang dikirim dari sini. Nah, ditangkap di sini, setelah ditangkap diteruskan datanya dengan menggunakan script insert into ini. Ya. Jadi alurnya kayak gitu. Jadi dia ngirim data ke sini, thread ditangkap PHP service dia akan men-trigger query, query-nya akan melakukan query langsung ke database. Ya, sederhana kan ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Izin tanya, Pak. Untuk nanti nyambungnya dari WiFi SP-nya ke server gimana, Pak, nanti, Pak? Oke. Kalau itu pertanyaannya, itu berarti di sisi ini. Ya, bukan di sisi ini ya, di sisi ini. Nah, enggak apa. Di sisi ini nanti gimana gambarannya? Oke. Kita bisa langsung lihat di script sininya, di node-nya ini, di bagian kita itu ibarat kita itu nama teknisnya itu namanya melakukan post ya, get and post, TTP get post. Jadi tadi mana ya? Oke. Nah ini kalau kita ngirim data ke sini ini namanya post ya. Oke. Terus kalau kita ngambil data, oh enggak sih, post and get itu
kalau di web ya, kita ngirim formulir kita buat formulir terus usernya ngisi, terus diklik submit ke database itu pakai POST. Nah, kalau GET itu ketika kita misalkan ngeload sebuah data itu GET. Untuk di HTTP itu yang di kasus ISP ini bisa kita pakai POST bisa atau pakai GET juga bisa. Nah, coba kita lihat contohnya dulu ya. Nah, kita nanti akan coba dulu pakai GET. Nah, tadi pertanyaannya adalah WiFi-nya gimana kan gitu. Nah, di sini. Ini kodenya. Jadi kode yang ditanamkan di sini itu di bagian awal ya, kita harus mencantumkan nama SSID dan password. SSID itu adalah nama WiFi di rumahmu atau nama WiFi yang kamu siapkan. Ini terus password WiFi-mu apa? Itu masukkan ke sini. Nah, terus di sini kan suruh masukkan lagi kan alamat server yang mau dituju atau yang mau ditembak itu mana. Nah, ini yang sedang kita siapkan di sini ya. Yang sedang kita siapkan di sini ini. Nah, kita kan udah dapat IP nih. Nah, ini IP-nya ya. Nanti kita kasih alamat itu, alamat ini nanti kita masukkan di sini gitu ya. Di sini slash nama filenya. Nah, update sensor ini nama API-nya, nama file API-nya ini. Ini yang mau kita buat dulu. Nama file API-nya kita buat dulu di sini. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya ini connect-nya gimana ya, ini kita harus settingnya secara manual ya. Ya, di alatnya ini. Nah, terus nanti mekanisme gimana, Pak? Kok bisa ngirim data? Nah ini. Nantilah, ini agak panjang penjelasannya. Jadi kamu itu ngirim data ini di sini. Datanya disisipkan di sini. Nah, datanya ini yang dikirim nembak alamat IP di sini. Nah, berarti tergantung koneksi WiFi di sini dong. Iya, ini harus WiFi-nya harus connect, harus jalan ya, connect internet. Kalau dia nggak connect internet, ya datanya itu tidak terkirim, gitu aja. Ya, gimana? Ada yang masih bingung? Nah ini komunikasinya gini. Jadi dia akan ngirim data ini, temperatur ini ke web service atau API. Nah ini yang akan kita siapkan di sini. Kita buat di sini. Ya. Hari ini sampai sini aja dulu, jangan dilangsungkan nanti brodol nanti. Sembari saya siapkan script API-nya. Sebenarnya ini praktikumnya ini di semester berikutnya, cuma saya geser ke sini. Nah, masalahnya adalah kakak kelasmu itu prakteknya dulu pakai ESP32. Nah, jangan kamu pakai ESP8266. Nanti saya coba, perlu dipastikan dulu. Cobalah intinya, jalan enggaknya dulu. Ya, saya perlu nyoba itu. Itu ya, ada lagi pertanyaannya? Udah dapat kerangkanya, udah dapat ya, dari sini ke sini ke sini terus ke sini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi apapun ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, oke kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti saya kasih rekamannya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.